Halo, perkenalkan nama saya Nikita Gabriel Stanggang. Saya dari kelas Potlop. Di sini saya akan mempresentasikan ujian computer science saya, computer vision saya, yaitu computer aids recognition, animal image clarification. Di latar belakang, kenapa computer aids recognition itu penting? Computer vision menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat, mengartikan data visual dalam penggunaan kamera, server edge, and cloud. Computer vision merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat, mengenali objek yang di sekitarnya layaknya manusia. Mesin vision melibatkan sensor-sensor untuk mendeteksi keberadaan produk. CHAR atau bisa disebut juga computer eye recognition memungkinkan para ahli untuk membuat representasi desain yang lebih akurat karena menggantikan penyusunan desain manual yang memungkinkan pengembangan, perubahan, optimisasi desain. Cara memungkinkan para insinyur untuk membuat desain yang lebih tepat dan memanipulasi secara virtual. Bagaimana solusi saya dalam membangun computer aided recognition? Saya membangun computer aided recognition dapat dilakukan dalam mengumpulkan data, preprocessing data, pemilihan data algoritma, pembuatan model, pelatihan model, dan validasi model. Di sini saya mencoba untuk melakukan klarifikasi hewan dengan menggunakan data yang banyak yang telah disediakan. Data collection, dataset yang digunakan adalah 2.800 train image untuk 4 jenis hewan dan 720 test image untuk 4 jenis hewan. Data processing. Pertama, saya membuat variabel image data gen, dan kedua, membuat variabel train ds dan val ds. Seperti yang ada di gambar di sini, saya menggunakan target size 250 dan batch size 30. Begitu juga dengan val ds, di mana target ds 250 dan batch size-nya 30. Model yang digunakan adalah arsitektur DenseNet 121. DenseNet merupakan salah satu model arsitektur deep learning yang menghubungkan setiap layer beserta feature maps ke seluruh layer berikutnya, sehingga layer berikutnya menerima input feature maps dari seluruh layer sebelumnya. Eksperimen desain. Optimizer yang saya gunakan pada ujian praktek ini menggunakan Optimizer SGD. SGD itu apa sih? SGD adalah salah satu metode optimasi yang paling umum digunakan dalam deep learning, berfungsi untuk menentukan nilai parameter yang minimalkan loss function dalam model. Epoch yang saya gunakan di sini adalah 10 epoch. Eksperimen design, metric evaluation yang saya gunakan menggunakan epoch 10 dan didapatkan akurasi yang baik, yaitu 0,9607 dan dengan val loss 0,1180 seperti gambar di sini. Di bawahnya loss-nya ada dan akurasinya ada. Saya akan membuka Kaggle saya di sini. Pertama, saya mengimport TensorFlow, import Dumpy, Pandas, Seaboard, Matplotlib, GP2, RandomOS, dan dari TensorFlow. Kemudian saya menamainya, di sini harusnya nama hewan, nama kelasnya, nama kelas hewan, jumlah sampelnya. Sini ada 4 jenis hewan, yang horse, dog, cat, deer. Horse itu kuda, dog anjing, cat kucing, deer rusa. Kemudian dapatlah di sini jumlahnya, nama apanya, nama pembagian kelasnya atau nama hewannya. Saya menggunakan getting the cost-nya 0,3, memunculkan gambar seperti ini. Kemudian saya melakukan preparing data. Di sini saya menggunakan image data generator, rescale, rotation rates, rotasi rate-nya ada 20, dan width shift, height shift rate-nya 0,2. 0,2 ya. Kemudian saya melakukan training DS, image data again, flow from dictionary, training,
target size-nya 250 dan batch size-nya 30. Begitu juga dengan file DS-nya. Di sini image data again fall from this directory-nya target size-nya 250 dan batch size-nya 30. Jadi ditemukan 2.240 image Belogens to for class and found 560 image belonging to four classes. Kemudian saya membangun modelnya. Di sini saya menggunakan mobil net dengan input shade 250, 250, dan 3. Kemudian saya mengapai mobil netnya, global array pollingnya, flatten, dan saya di sininya. Kemudian saya melakukan optimasi test learning rate and momentumnya 0,9. Kemudian seperti ini. Total paramnya 4 juta, training problem 4 juta, non-tribal-nya 229.000. Baru kemudian saya melakukan training and evaluation dengan menggunakan 10 epochs. Dan di sini mulai terlihat baik, mulai tinggi-tinggi ke sini, ada juga penurunan, dan rata-rata baik ya apanya, kenaikannya, file accuracy-nya. Kemudian di sini ada file DS. Seperti tabel di sini, ada warna biru ada loss-nya, dan warna oranye adalah file loss-nya. Di sini agak rendah, di sini agak tinggi ya. Kemudian saya melakukan preparing for submission, saya melakukan persiapan untuk submit-nya, seperti yang ada di sini, triangle-nya, link-nya. Dan saya menggunakan subhead-nya 10, labelnya seperti ini. Setiap gambar diperlukan secara individual dan disimpan dalam daftar yang kemudian digabungkan dengan ID korespondensinya. Kemudian saya making list for prediksi, memelis untuk prediksi seperti ini. Di sini agak banyak. Hasilnya seperti ini. The labelnya ada 2, sublabelnya 20. Kemudian saya menyebar bekas seperti itu. Kemudian eksperimen leaderboard dan ranking saya pada Kaggle. Di sini saya screenshot leaderboard Kaggle di competition-nya. Kemudian saya di sini berada di rank 162, di mana skornya 0,96707 dengan entry sebanyak 2 kali. Sebelumnya saya mendapatkan 0,2798, kemudian di submit berikutnya saya mendapatkan 0,966707. Kesimpulannya yang saya dapat, mengapa deep learning mampu menganalisis image hewan secara baik? Deep learning memiliki kemampuan yang baik dalam computer vision. Salah satunya yaitu image clarification atau klarifikasi objek pada citra. Deep learning mampu mengenali gambar hewan dengan baik karena teknologi deep learning. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan atau pengertian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.